Baik, kemudian insya Allah di sini kita akan bahas tentang tanda-tanda isim mu'annas. Tanda-tanda isim yang dia termasuk kelompok jenis perempuan. Karena memang berdasarkan jenisnya ada dua, isim mudzakkar dan mu'annas. Baik, kalau kita menemukan salah satu dari ciri-ciri yang akan kita sampaikan tadi, tanda-tanda yang akan kita sampaikan tadi, berarti isim tersebut termasuk ke dalam kelompok isim mu'annas atau isim yang berjenis perempuan. Kelompok yang pertama adalah isim yang diakhiri dengan tak marbutah. Isim yang diakhiri dengan tak marbutah ini dia dikelompokkan ke dalam isim mu'annas. Contohnya misalnya madrasatun, ya, madrasatun artinya sekolah. Sekolah di sini kita tidak tahu, memang dia tidak mempunyai jenis kelamin, akan tetapi kita bisa lihat dari tulisannya dia diakhiri dengan tak marbutah, sehingga kita bisa tahu bahwasanya madrasatun dia adalah termasuk kelompok isim mu'annas. Contoh yang lain misalnya kolan suatun artinya peci. Demikian pula dia juga diakhiri dengan tak marbutah. Contoh yang lain misalnya mudarrisatun, seorang pengajar perempuan. Ini juga dia diakhiri dengan tak marbutah. Maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Intinya apa? Isim-isim yang dia mempunyai tanda akhir dengan tak marbutah, dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Satu lagi misalnya contohnya muslimatun, ya, muslimatun. Muslimatun ini dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Baik, sekarang kita akan memasuki kelompok yang kedua, yaitu di sana disebutkan bahwasanya kelompok yang kedua dari tanda-tanda isim mu'annas adalah nama orang perempuan. Jelas namanya saja nama orang perempuan, dia tentunya masuk kelompok isim mu'annas. Misalnya Maryamu, Maryam umumnya dia digunakan untuk nama perempuan. Kemudian Zainab, demikian pula Zainab, dia juga merupakan nama orang perempuan. Baik, kemudian kelompok yang ketiga dari tanda-tanda isim mu'annas, yaitu bahwasanya kelompok yang ketiga ini adalah isim yang khusus untuk perempuan. Jadi kita apabila menemukan suatu isim yang mau tidak mau biasanya dipakai untuk perempuan, maka kita katakan dia isim mu'annas. Contohnya misalnya ummun. Ummun artinya ibu. Tentunya ibu dia termasuk kelompok isim mu'annas, perempuan. Kemudian murdiun artinya murdiun adalah orang yang menyusui. Ini juga termasuk kelompok isim mu'annas karena tidak mungkin laki-laki itu menyusui. Maka murdiun dia termasuk kelompok isim mu'annas atau isim perempuan. Kemudian kelompok yang keempat adalah nama negara atau kota. Jadi nama negara atau kota itu pun dimasukkan ke dalam kelompok isim perempuan, ya, dimasukkan oleh orang Arab sebagai kelompok isim mu'annas atau perempuan. Contohnya misalnya Indonesia, ya, nama negara Indonesia. Kemudian nama kota kita sebutkan Yogyakarta. Ini termasuk kelompok isim perempuan. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah nama anggota badan yang berpasangan. Jadi nama-nama anggota badan yang berpasangan dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Contohnya misalnya ainun, artinya ainun apa? Mata. Mata dia berpasangan, ya, ada mata kanan, ada mata kiri. Makanya ain, ya, ainun di sini dia dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Contoh yang lain misalnya yadun, tangan. Demikian pula tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kemudian karena dia berpasangan dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Contohnya masih banyak, ya, misalnya rijlun, kaki, ya, dan yang lainnya. Intinya kalau dia anggota badan yang berpasangan, dia dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Contoh yang kelompok yang selanjutnya, ya, kita akan membahas kelompok selanjutnya dari tanda-tanda isim mu'annas, yaitu jamak taksir.
jamak taksir. Jamak taksir ini dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Ya, walaupun mungkin mufradnya dia mudzakkar, akan tetapi tatkala dia sudah berubah menjadi jamak taksir, kita jamakkan, dia masuk ke dalam kelompok isim mu'annas. Contohnya misalnya kutubun. Kutubun ini jamak dari kitabun, artinya buku. Ya, kutubun ini bentuk jamaknya jamak taksir. Kita sudah membahas ya, jamak taksir itu apa ya. Jamak taksir di sini termasuk kelompok isim mu'annas. Contoh yang lain misalnya firaqun. Firaqun artinya golongan-golongan. Ini bentuk jamak dari firqatun. Ya, firqah. Baik. Tetapi di sini perlu kita sampaikan sebuah catatan yang amat penting, bahwasanya nama orang laki-laki, ingat, nama orang laki-laki walaupun diakhiri dengan tak marbutah tetap dikatakan sebagai isim mudzakkar. Tadi kan kita sudah sampaikan tanda-tanda muannas. Di sana salah satunya ada isim yang diakhiri dengan tak marbutah. Ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Yaitu nama orang laki-laki. Karena memang orang Arab itu terkadang menggunakan nama orang laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Contohnya apa? Misalnya Usamah. Nah, Usamah dia diakhiri dengan tak marbutah. Kemudian contoh yang lain Muawiyah. Ya, Muawiyah juga diakhiri dengan tak marbutah. Demikian pula untuk nama laki-laki yang lain.